Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Ketemu saya lagi di channel Lili Indasari. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang berbeda dari sebelumnya, yaitu interaksi manusia dan komputer. Minggu pertama ini kita akan membahas beberapa hal di awal atau pengantar atau pendahuluan dari mata kuliah IMK. Dari mulai penilaiannya, kehadiran adalah 10%, jadi mahasiswa itu harus hadir, wajib datang 80% dari satu semester ini. Kemudian ada nilai tugas bobotnya 20%, UTS itu bobotnya 30%, dan terakhir adalah ujian akhir semester bobotnya 40%, sehingga totalnya adalah presentasinya adalah 100%. Sebenarnya mata kuliah IMK ini tentang apa ya? Nanti akan saya jelaskan penjelasan tentang interaksi manusia dan komputer ini tentang apa saja dan ngebahas apa saja di dalamnya. Makanya di pertemuan-pertama ini akan saya bahas atau kupas tuntas tentang awal atau pendahuluan dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah mata kuliah ini akan membahas tentang manusia sebagai sumber daya utama, di mana manusialah yang membuat sistem, manusialah yang menciptakan komputer, sehingga bagaimana komputer itu bisa berinteraksi dengan manusia, dengan segala input, output, dan proses di dalamnya. Mata kuliah ini nantinya akan memberikan gambaran pengetahuan tentang aspek lingkungan dari pemrograman yang interaktif, karena antara manusia dan komputer ada jembatan sehingga adanya komunikasi antara manusia dan komputer. Selain itu, mata kuliah ini akan memberikan pembekalan tentang bagaimana merancang, membuat interface sehingga adanya interaktif antara manusia sebagai sumber daya utama, dan komputer adalah benda mati tetapi bisa saling berkomunikasi, bisa saling berinteraksi. Tujuannya adalah diharapkan mahasiswa ini dapat merancang suatu sistem dengan interface atau antarmuka yang baik dengan memperhatikan kaidah-kaidah interaksi dan komunikasi. Sehingga dengan adanya tampilan layar, interface yang baik, ada komunikasi atau interaksi yang baik antara si user dengan si komputernya. Garis besar pembelajaran semester ini adalah tentang pengenalan konsep interaksi manusia dan komputer, kemudian ilmu apa saja yang terkait di dalamnya, komponennya, kemudian ragam dialog, prinsip perancangan seperti apa, dan faktor ergonomik yang ada di dalam komputer. Jadi selama satu semester ini atau beberapa pertemuan ini, inilah beberapa hal yang akan dibahas. Saya mengambil referensi dari beberapa buku, ada banyak buku, ada bukunya Pak Insaf Santoso, kemudian Pak Dwi Yuniarto, Arminda, kemudian Zapiris, Pak Insaf lagi, kemudian Sudarman, dan yang lainnya. Ini beberapa referensi atau daftar pustaka yang saya ambil atau saya rujuk. Ya, kita masuk ke pendahuluan IMK atau interaksi manusia dan komputer, atau ada juga namanya HCI, Human Computer Interaction. Komputer saat ini pastinya sudah dipakai di hampir semua bidang, baik itu bidang publikasi, bidang komunikasi, bidang kesehatan, kemudian entertainment, dan lain-lain. Sehingga komputer itu semakin hari dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang menggunakannya. Dulu namanya adalah HCI, Human Computer Interaction. Merupakan studi tentang interaksi antara manusia dan komputer.
Karena apa? Karena di sini komputer diciptakan untuk membantu aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan manusia biar lebih cepat, biar lebih efektif dan efisien. Sejarah sedikit dari IMK. Pada tahun 1970, istilah HCI, Human Computer Interaction atau IMK, secara umum sudah menggantikan istilah User Interface atau disebut sebagai Man-Machine Interface. Karena saat ini kita tahu bahwa komputer melibatkan semua bidang. Tujuannya adalah pastinya membantu manusia dengan harapan bisa lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Ada beberapa definisi IMK, ada berbagai macam. Human Computer Interaction, maksudnya adalah it's about designing computer system that support people so that they carry out their activities productively and safely. Maksudnya kenapa? Komputer ini diciptakan untuk mendukung, mensupport pekerjaan manusia, jadi mereka bisa melakukan pekerjaannya secara produktivitas dan secara nyaman atau secara aman dan nyaman dalam menggunakan komputer. Sedangkan menurut Jenny Priest adalah komputer adalah mengenai perancangan sistem komputer yang mendukung orang yang dapat membuat mereka menjadi produktif dan aman dalam aktivitasnya. Kalau kita menggunakan PC, menggunakan laptop tapi tidak aman dalam melakukannya, pastinya akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa IMK merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi antara interaksi si pengguna dengan si sistemnya. Kenapa bisa berinteraksi antara komputer dengan manusia? Sedangkan manusia adalah benda hidup, kalau komputer adalah benda mati. Ada yang tahukah? Nanti kita kasih tahu jawabannya setelah ini ya. Interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer tadi supaya interaktif sehingga manusia bisa menggunakannya dengan mudah. Orang membangun sistem, membangun aplikasi itu untuk mempermudah manusia, bukan kebalikannya, bukan mempersulit. Ini ada beberapa interaksi komputer yang lainnya. Nah, definisi antarmuka dan komputer adalah media yang memungkinkan manusia bisa berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer. Kenapa komputer pakai perintah? Nah, tadi hubungannya dengan pertanyaan saya, kenapa manusia bisa berinteraksi dengan komputer? Padahal komputer itu kan benda mati. Contoh misalnya kan nggak mungkin, top, coba tolong print. Nah, kan nggak mungkin seperti itu. Pasti ada sesuatu yang menjembataninya. Ya, jadi kenapa? Karena adanya komunikasi dan interaksi yang melibatkan manusia dan komputer sehingga komputer itu mengerti apa yang diinginkan manusia dan manusia pun tahu apa yang diinginkan komputer dengan menggunakan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi, komputer menggunakan bahasa dalam hal ini adalah bahasa pemrograman, bahasa mesin, sehingga mereka mengerti apa yang diinginkan oleh manusia. Demikianlah beberapa hal di materi pertama ini yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap saksikan di channel saya, Lili Indasari, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.